Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Bayhaqi dari Ilmu Kelautan C dengan NIM 096. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit mengenai batuan metamorf itu sendiri ya. Jadi dari awal batuan metamorf itu apa? Batuan metamorf itu batuan yang terbentuk dari batuan sebelumnya. Entah batuannya itu dari batuan beku, batuan sedimen, atau bahkan batuan metamorf itu sendiri, atau bisa dari magma juga. Terus terbentuknya batuan ini itu dapat dipengaruhi oleh yang namanya suhu dan temperatur. Suhu atau temperatur, atau bahkan bisa secara bersamaan, yang menyebabkan pembentukan mineral baru serta tekstur batuan yang baru dari batuan sebelumnya. Jadi batuan awal setelah mengalami yang namanya perubahan tekanan dan suhu itu membentuk tekstur atau mineral yang baru yang tidak seperti batuan sebelumnya. Jadi dia kayak batuan baru yang kita sebut batuan metamorf seperti itu. Kemudian ada yang namanya proses metamorfisme, yaitu proses perubahan komposisi batuan yang meliputi komposisi kimia, mineral, hingga struktur batuan yang disebabkan oleh perubahan temperatur dan tekanan yang tadi itu saya sebutkan yang terjadi dalam kerak bumi. Faktor yang mempengaruhi suhu metamorfisme secara langsung itu adalah tekanan, fluida, dan temperatur dari batuan metamorf itu sendiri. Sehingga batuan metamorf itu adalah, bisa juga saya definisikan bahwa batuan metamorf itu adalah batuan yang berubah secara mineral, secara struktur, dan juga secara kimia yang disebabkan oleh proses metamorfisme tadi. Nah, batuan awal yang sebelum menjadi batuan metamorf itu biasa disebut protolit. Itu. Kemudian dalam batuan metamorf terbagi menjadi dua tekstur, yaitu kristaloblastik dan palimpsest. Jadi kristaloblastik itu ciri umumnya itu biasa tekstur dari batuan asal itu sudah tidak kelihatan atau sudah tidak tampak, jadi kayak benar-benar batuan baru. Terus ada palimpsest atau relik ya. Teksturnya itu dia tuh masih ada sedikit sisa tekstur dari batuan sebelumnya, entah itu batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf, tapi teksturnya itu masih ada sisa. Jadi bisa dibedakan dari situ. Terus batuan metamorf dengan tekstur kristaloblastik tadi itu biasanya diakhiri dengan kata atau akhiran blastik ya. Kayak lepidoblastik, nematoblastik, porfiroblastik gitu-gitu. Nah, lepidoblastik itu jenis tekstur yang itu terdiri dari mineral pipih atau prismatik. Contohnya mika. Terus ada nematoblastik. Nematoblastik itu lepidoblastik dari mineral pipih, sedangkan nematoblastik itu dari mineral prismatik. Nah, nematoblastik ini contohnya plagioklas. Terus ada granoblastik. Granoblastik ini tekstur yang berasal dari mineral granular dengan batas-batas yang tidak teratur, contohnya kuarsa. Kemudian pindah ke palimpsest. Palimpsest itu biasa diawali dengan awalan blasto. Jadi kalau tadi kristaloblastik itu blastiknya atau blastonya di belakang, kalau palimpsest blastonya di depan. Jadi kita contoh-contoh atau jenis-jenis tekstur ini tuh biasa disebut kayak blastoporfiritik, blastosefit, blastosamit, blastopelit gitu. Ini contohnya blastoporfiritik. Blastoporfiritik itu tekstur yang menampakkan batuan asal atau batuan awal atau protolit yang porfiritik, yang teksturnya itu memang porfiritik. Terus kemudian ada struktur. Struktur itu terbagi menjadi dua ya. Ada foliasi dan non foliasi. Nah, untuk struktur foliasi itu umumnya ada sebutan-sebutannya kayak slati, cleavage, shitos, gneisos, granulit, gitu-gitu. Kalau slati ini ya,
Slati ini struktur yang awalnya itu lembaran mineral-mineral silikat. Terus kalau sitos itu struktur yang terdapat ketidakaturan pada bidang foliasi. Terus ada gneisos, itu struktur yang orientasi mineralnya itu terputus, itu ngasilin batu gneis seperti namanya. Ada granulit, struktur yang mengalami proses metamorfisme atau metamorfosa dengan temperatur yang paling tinggi. Itu. Oh iya, kan tadi terbagi jadi dua ya, foliasi dan non foliasi. Struktur foliasi itu struktur yang terbentuk dari mineral-mineral pipi atau prismatik tadi dan sering terjadi pada metamorfosis regional. Sedangkan non foliasi itu terbentuk dari mineral-mineral granular dan mineral ekodimensional. Struktur itu biasa struktur ini tuh yang non foliasi itu biasanya terjadi pada proses metamorfosa kontak gitu. Kemudian ada apa ya, proses terbentuknya itu macam-macam, bisa dari batuan beku tadi, batuan sedimen, batuan metamorf, atau dari lava, dari magma ya. Dari magma sebenarnya ke batuan beku lagi sama aja sebenarnya. Jadi ya itu saja mungkin yang bisa saya review sedikit ya, 6 menit saja. Sekian dari video ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kapan-kapan.